Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu peserta EHT yang saya hormati. Mudah-mudahan pagi ini semuanya sehat, tetap semangat. Kita akan lanjutkan kembali kegiatan IHT kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menambah berkah dari kegiatan kita ini, juga mendapatkan ridho dari Allah, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, kemudian juga untuk menambah semangat dan lebih fokus dalam kegiatan kita ini, kita akan mulai kegiatan kita dengan ice breaking yang akan dibawakan oleh Ibu Samsidar. Kepada Ibu Samsidar, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Yu selaku moderator kami. Selamat pagi Bapak Ibu hebat peserta in-house training kita hari ini. Sehat semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kita akan mulai ice breaking ya Bu ya. Ice breaking ini gunanya biar kita lebih semangat lagi. Ini sudah hari ketiga nanti. Saya akan bilang hai, Bapak Ibu jawab halo, atau saya bilang halo, Bapak Ibu jawab hai, boleh? Boleh. Hai Bapak Ibu. Halo. Halo Bapak Ibu. Hai. Oke, kita akan main tepuk ya Bapak Ibu. Pesannya di sini ingat kata tepuk. Kalau ada kata tepuk satu kali, kita tepuk satu kali. Ibu, kalau saya bilang tepuk dua kali, Ibu Bapak tepuk dua kali. Tapi kalau tidak ada kata tepuk, misalnya saya hanya bilang dua kali, satu kali, Bapak Ibu jangan tepuk. Oke? Saya mulai. Oke, sama-sama ayo Bapak Ibu in-house training. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Dua kali. Halo Pak Ferry. Pak Ferry fokus. Satu kali. Oke, mantap Bapak Ibu. Terima kasih demikian live hari ini saya kembalikan ke Ibu Yus. Terima kasih Bu Samsidar, menarik sekali ice breakingnya. Mudah-mudahan semakin semangat kita ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan acara utama, yaitu pemaparan materi mengenai pendidikan yang memerdekakan yang akan dibawakan oleh Bapak Sahabudin. Kepada Bapak Sahabudin kami persilakan. Terima kasih Ibu Yuslina sebagai moderator. Bapak dan Ibu sekalian para peserta in-house training pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada hari ketiga pelaksanaan in-house training dalam rangka pelaksanaan program sekolah penggerak yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan bahas materi yang ketiga, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Coba nyanyinya Bu, coba Ibu nyanyi kita praktekkan coba. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Adalah tentunya bagian daripada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah pendidikan yang berfokus pada peserta didik atau yang berpusat pada peserta didik. Nah, mohon izin saya share materinya, Bapak Ibu. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dalam materi kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Yang kedua, menjelaskan konsep pengajaran yang sesuai capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan pengertian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjutkan, kita lanjutkan materi terkait pendidikan yang memerdekakan. Baiklah, saya akan berikan satu pertanyaan.
Ini untuk lebih memahami daripada konsep pendidikan memerdekakan tersebut. Nah, ini pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, pernahkah Anda, peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Kemudian, kalau pernah, mengapa hal tersebut terjadi? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa berkomentar terkait pertanyaan ini? Silakan Bapak Ibu. Ya. Oke, ya Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Mas Ferry. Ya, di sini saya rasa pasti ya semua sekolah itu mengalami kesulitan ya, apalagi di tempat saya dalam mengerjakan tugas, karena di sini biasa dalam pertemuan itu mereka kurang paham. Ya, itu ya yang menyebabkan bagaimana cara mereka menyelesaikannya, karena biasa siswa itu memiliki beberapa ya kemampuan yang kurang dalam tugasnya. Konsentrasi Kembali kepada pasal begitu. Oke Pak Ferry, betul sekali Pak Ferry. Nah, inilah makna daripada pendidikan yang memerdekakan, dalam artian bahwa kita fokus pada peserta didik, bagaimana kita bisa menjawab dari pertanyaan ini. Kenapa ada peserta didik yang mengalami kesulitan? Kita harus gali potensi daripada peserta didik yang kita bina di sekolah masing-masing. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan terkait materi pada hari ini. Tujuan yang pertama, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Filosofi pembelajaran yang memerdekakan itu terlepas dari yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu tidak boleh lepas dari kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Kemarin kita sudah bahas bagaimana profil pelajar Pancasila, yang mana salah satunya adalah berkebinekaan. Kemudian pendidikan tidak boleh berhenti, terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat sang. Seperti planet itu tidak pernah berhenti, kapan berhenti itu maka selesailah kehidupan di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah semua anak mempunyai potensi dan keunikan masing-masing. Perlu kita pahami bahwa orang kembar saja pasti mempunyai potensi yang berbeda dan mempunyai keunikan yang berbeda. Kemudian pendidikan itu memerdekakan, biarkan anak berkembang sesuai dengan potensinya. Ini bagus sekali apa yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita. Kemudian berikutnya, pengejaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Ya. Apa maknanya ini? Bahwa ini sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan. Jadi kita tidak bisa paksakan ya, karena pendidikan sebetulnya adalah bagian daripada merubah karakter, bagaimana memanusiakan manusia. Kemudian berikutnya, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Artinya bahwa kalau ada peserta didik yang di kelas 10 ada materi-materi yang belum tuntas, kemudian dia ke kelas 11, maka bisa diulangi materi yang di kelas 10. Kemudian pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi nantinya kan kurikulum itu ada kurikulum nasional, ada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, yang dari pemerintah pusat hanya sampai pada capaian pembelajaran. Setelah itu diserahkan ke satuan pendidikan, bagaimana meramu di sekolahnya, disesuaikan dengan kondisi, potensi daerah masing-masing, kondisi peserta didik, dukungan pemerintah daerah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan yang berpusat pada murid.
Ini intinya. Pendidikan yang berpusat pada murid, maksudnya adalah bahwa segala potensi yang kita miliki di satuan pendidikan, baik itu dari pimpinan kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, muaranya, pelayanan adalah ada pada murid kita, pada peserta didik yang kita olah di satuan pendidikan tersebut. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menggali potensi peserta didik? Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa ini juga terkait pertanyaan awal, bahwa masing-masing peserta didik itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Yang pertama, lakukan asesmen diagnostik. Ini yang jarang dilaksanakan di satuan pendidikan, yaitu asesmen diagnostik. Yang sering dilakukan hanya ujian tengah semester atau ujian semester. Kemudian selalu berkomunikasi intensif dengan orang tua peserta didik. Yang ketiga adalah memotivasi semangat belajar, minat, dan bakat peserta didik. Oke Bapak Ibu sekalian, saya kira pemaparan pada hari ini, Bapak Ibu tentunya saya harapkan belum puas, karena saya bukan pemuas Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Ibu Yusrina sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Sahabudin. Kita sudah sama-sama mendengar tadi paparan dari Bapak Sahabudin begitu menarik mengenai pendidikan yang memerdekakan. Poin-poin penting yang bisa kita ambil dari penjelasan Pak Sahabudin tadi, yang pertama bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kita juga harus memahami bahwa tingkat kemampuan peserta didik itu tidak sama. Jadi seperti kata pepatah, jangan paksa ikan terbang, jangan paksa burung untuk berenang. Jadi masing-masing punya kompetensi yang berbeda-beda. Kemudian pendidikan yang memerdekakan adalah dengan membiarkan anak berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing, dan itu diambil dari pemikiran Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, menarik sekali. Mudah-mudahan ini semua bisa menambah ilmu dan wawasan kita, mengubah pola pikir kita sebagai guru yang mungkin selama ini masih kebanyakan teacher center. Mudah-mudahan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya baik, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.